Sermon Guide Rock Riverside hadir untuk menjadi tuntunan dan panduan di dalam perenungan pribadi maupun di dalam komsel. Selamat menyaksikan. Shalom Bapak Ibu, kita ketemu lagi di dalam Sermon Guide Rock Riverside Community Center bulan April minggu yang keempat dengan judul Persekutuan yang Diberikan. Saya akan bacakan dari Injil Lukas 22 ayatnya yang ke-19. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sebagai orang Kristen yang sudah hidup baru dan tentu saja kita sudah dibaptis, perjamuan kudus adalah hal yang sangat dekat dan sangat erat dengan kita. Perjamuan kudus dilakukan oleh gereja. Ada yang 3 bulan sekali, ada yang 1 bulan 1 kali, bahkan ada gereja yang melakukannya hampir setiap minggu. Namun, apa sebenarnya yang dimaksud dengan perjamuan kudus dan apa dampaknya bagi kehidupan kita? Perjamuan kudus yang kita lakukan sebagai orang Kristen selalu mengacu kepada perjamuan terakhir atau The Last Supper antara Yesus dengan para muridnya. Bagaimana kita memaknai sakramen ini akan menunjukkan apakah kita mengerti betul arti perjamuan kudus ini. Apa kita memaknainya hanya sebagai sebuah ritual keagamaan atau sebagai sesuatu yang jauh lebih dalam daripada itu? Perjamuan kudus adalah merupakan sesuatu yang sakral yang dilakukan oleh Kristus sendiri dan diteruskan oleh para murid di dalam jemaat mula-mula. Bila kita mengambil atau melakukannya dengan tanpa pengertian atau tidak selayaknya, kita sedang menodai atau tidak sedang menghormati esensi daripada perjamuan kudus itu sendiri, yaitu peringatan akan pengorbanan daripada Kristus. Saya bacakan sebuah ayat dari Injil Lukas 22 ayat 19. Saya ulangi. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Nah, ayat ini yang saya baca ulang itu merupakan sebuah peringatan kasih karunia. Untuk mengingat kasih karunia Tuhan. Perjamuan kudus harus mengingatkan kita betapa indah dan mulia pengorbanan Kristus di atas kayu salib, yaitu Injil sebagai kabar baik. Dan kita sebagai gerejanya, yaitu tubuh Kristus, harus memaknainya dengan sangat dalam. Bahwa tanpa pengorbanan dan kebangkitan dari Kristus, kita masih tinggal di dalam dosa kita dan tidak ada harapan bagi kita untuk diselamatkan. Sebuah peringatan yang kita lakukan berulang-ulang di dalam sebuah keluarga Allah. Untuk terus bertekun di dalam pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Yang kedua adalah kesatuan di dalam perjanjian. Perjamuan kudus juga lebih dari sekedar sebuah peringatan akan kematian Kristus, tetapi juga merupakan sebuah pengakuan gereja akan kematian Kristus yang menyelamatkan. Ada sebuah kesatuan spiritual bagi mereka yang bersama-sama memperingati dan mengakui kematian dan kebangkitan Kristus. Karena dengan melakukannya secara bersama-sama atau bergereja sebagai satu tubuh Kristus, kita mengakui Kristus adalah kepala dari berbagai tubuh, disatukan oleh satu kesamaan, yaitu kasih karunia yang menebus setiap orang yang percaya. Kemudian yang ketiga adalah sebuah janji. Perjamuan kudus juga sebuah penanda perjanjian bahwa nanti kita akan bersama-sama kembali dengan Kristus.
Mempelai kita akan bersatu kembali dengan kita di dalam kesatuan bersama Dia di dalam sebuah pesta atau jamuan yang akan kita terima nantinya. Jadi ini lebih daripada sekedar ritual anggur dan hosti, namun jauh lebih dalam daripada itu adalah mengingatkan kita akan janji jamuan bagi tubuh Kristus untuk dapat menikmati pesta perjamuan nanti. Sebuah ayat di dalam kitab Wahyu 19 ayat 9. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar, perkataan-perkataan dari Allah. Jadi kita harus memaknai perjamuan kudus tidak boleh hanya sekedar sebuah rutinitas gerejawi atau kegiatan gereja yang kita selalu lakukan setiap minggu. Tetapi sebagai sebuah anugerah yang luar biasa mulia yang dilakukan oleh Kristus untuk dapat memampukan kita tinggal di dalam sebuah persekutuan yang indah sebagai satu kesatuan bersama dengan Dia dan juga tubuh Kristus sebagai gerejanya. Nah, mari kita lihat ada beberapa pertanyaan untuk kita renungkan di dalam minggu ini. Yang pertama adalah bagaimana Anda memaknai perjamuan kudus di dalam hidup Anda. Yang kedua, apakah Anda pernah menganggap rendah perjamuan kudus? Mengapa demikian? Yang ketiga, bagaimana perjamuan kudus bisa membantu Anda untuk terus hidup sebagai orang Kristen? Dan yang terakhir, apa komitmen Anda di saat Anda mulai mengerti makna yang sesungguhnya perjamuan kudus itu dan yang memampukan kita hidup dalam sebuah persekutuan yang indah sebagai gereja? Apa komitmen kita terhadapnya? Nah, itu 4 pertanyaan yang saya berikan buat Bapak Ibu untuk kita renungkan dan terlebih lagi kita praktekkan firman Tuhan ini di dalam kehidupan kita dan di dalam komsel kita. Sampai jumpa di Sermon Guide minggu depan.